Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, sungguh sukacita yang luar biasa. Hari ini kita boleh masuk dalam mesbah malam kita. Dan kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Dan kami menyembah nama-Mu yang hidup, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami bawa pujian kami di hadapan Tuhan. Hari ini hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Hari ini kuasa Tuhan memenuhi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh bertata di tempat ini Tuhan. Roh bertata di tempat ini, membawa kesembuhan, menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu melawat setiap kami. Haleluya. Kami rasakan Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Haleluya. Kami bawa pujian kami Tuhan. Kau bertata di tempat ini, oh. Haleluya. Ya la 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 bashe, da bashe. Haleluya. Ajaib-ajaib Tuhan perbuatan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bawa pujian kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Dia hadir di tempat ini. Kuasanya mengalir. Ya la 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 bashe. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu nyata di tempat ini. Penuhi hatiku, amin, dengan hadir-Mu. Katakan kami rindu. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan
kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Amin. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Kami menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami rasakan kekudusan-Mu. Memenuhi setiap kami Tuhan. Kami rasakan keindahan hadirat-Mu. Haleluya. Kami rasakan Tuhan, hadirat-Mu melawat setiap kami. Ya la 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 basek, 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 ya la 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 basek, ya la 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 basek. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan lawatan-Mu. Kami rasakan kemuliaan Tuhan turun atas kami. Kami berikan pujian kami Tuhan. Kami menyembah-Mu dalam hadirat kudus-Mu. Karena kami tahu ada kuasa yang besar yang dinyatakan ketika kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kami rasakan Tuhan kekudusan-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu melawat setiap kami. Haleluya. Kami rasakan Tuhan.
melihat Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Dan ketika kami menaikkan pujian kami, ketika kami membangun mesbah kami percaya di situ ada kuasa Tuhan yang boleh dinyatakan. Ada perubahan besar yang boleh terjadi. Ada kebangkitan yang besar yang boleh terjadi. Kami melihat kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan lebih dalam. Karena kami percaya Tuhan, karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan itu ada kuasa yang besar yang boleh dinyatakan. Kami melihat Tuhan sedang bekerja. Kami melihat Tuhan sedang menyatakan pekerjaan-pekerjaan ajaib, perkara-perkara yang besar. Ajaib Engkau Tuhan. Kau ditinggikan. Tuhan, kami percaya ada kuasa yang besar yang sedang Tuhan nyatakan. Tangan Tuhan yang ajaib bekerja atas gereja-Mu di tempat ini. Tangan Tuhan yang ajaib bekerja atas keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Dan kami siap menerima kuasa yang besar hari ini. Kami siap menerima kuasa-Mu dinyatakan atas hidup kami Tuhan. Ajaib Engkau Yesus, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat dan kuasa-Nya bagi Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya Engkau Allah yang terbesar, Engkau Allah yang mulia. Amin. Nama di atas segala nama, nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang mulia. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Biarlah semua yang bernama
bernafas memuji-Mu Tuhan. Kaulah yang besar, Kaulah yang termulia. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama katakan, segenap jiwaku memuji, segenap hati aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Mari kita angkat tangan kita, katakan, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua sekali kita kamu katakan, Kau terbesar dan mulia, Kau terbesar dan mulia, amin. Ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah semua memuji-Mu Tuhan, biarlah semua memuji, biarlah semua, biarlah semua memuji. Haleluya. Kami berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami nyanyikan kemenangan kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang telah berperang dan memberikan setiap kami kemenangan. Haleluya. Kami menyanyikan sorak kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Amin. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Katakan, segala Raja. Amin. Kami mau katakan, ada satu nama yang besar, hanya nama Yesus. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati bersuka. Tangan kami terangkat Tuhan, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan,
memasuki gerbangmu hati. Bila tangan kami terangkat Tuhan, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan skala raja, skala raja. Amin. Haleluya. Dialah nama Yesus, satu nama yang besar, tiada yang dapat mengalahkannya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mensorakan kemenangan kami, karena Kau Allah yang telah memberikan kemenangan atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh haleluya. Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, kuasa terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kami mau katakan Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku menyembahmu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku memujimu. Kau besar. Katakan segenap. Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang kami percaya Tuhan. Yakin Kau nyata di sini. Mari sama-sama katakan, kemenangan terjadi di ku yakin Tuhan. Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan membawa kelepasan, kehadiran-Mu Tuhan membawa kebebasan. Irama shana mote, irama takwana
Irashana tokarashana tokarama. Irama syakana masyakarala. Bergerak Engkau Roh Kudus. Iraba syakara melawat setiap kami Tuhan. Iralaba syakana matarebe. Oreme shenemete kene shenete. Oreme shekenete. Oreme shekenete korama syakana. Nothing impossible with God. Iraba syakara labata karalabasya. Irama syakana matokoreme sekenemese. Engkau Tuhan bagaikan api yang menghanguskan Tuhan, memurnikan setiap hati kami Tuhan. Iralabasya konemese kenemese. Orebese kenemese kenemese. Iralabasya karabasya karaba. Biarlah api yang daripada Tuhan menghanguskan segala yang tak berkenan dalam hidup kami Tuhan. Irabasya konemese kenemese. Orelebesya kenemese kerelebesya. Dan semua kami berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Hanimota hena maya koremese. Animota konemasya konemeto koramasya namoto konamaya ramasia. Orele mesye kenamato koremesia. Bergerak dalam pimpinan Roh Kudus. Inamoto kana masye kena masye kina ya rama. Kami mengarahkan pandangan kami kepada Engkau ya Tuhan. Engkaulah Raja Tuhan, dan kehidupan setiap kami kemenangan hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Segala sesuatu yang tidak pasti, tapi dalam Engkau segala sesuatu adalah pasti Tuhan. Iramata karalama. Setiap kami Tuhan akan menerobos Tuhan. Setiap kami akan bertambah lebih kuat lagi Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik menjadikan segala sesuatunya Tuhan. Irabasyakanama. Engkau baik dan Engkau baik. Kami katakan Engkau baik Tuhan. Iramasyanabatakanamasyanamasya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau Allah yang melihat segala sesuatunya. Dan Engkau Allah yang mengetahui kedalaman setiap kami ya Tuhan. Irama shekenama ya ramasia. Oreme shekenemete keremesia. Biarlah kami semakin melihat jelas sebagai penuai-penuai-Mu Tuhan, untuk melihat tuaian itu Tuhan. Dan kami terus bergerak dalam kegerakan Roh-Mu, menyatakan kuasa dan kasih Tuhan. Inamata kanama shekenama ya ramasina mata ramasia. Oremese kenemese. Jiwa kami bangkit Tuhan. Jiwa kami mengalami kemenangan. Karena Engkau menjadikan segala sesuatu ajaib dan ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan. Oremesekena, kami menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dalam perlindungan kekuatan kasih Tuhan. Animasia, tidak ada rencana-Mu yang tidak jadi Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Semua jadi oleh karena kehendak dan janji-Mu tergenapi dalam gereja-Mu Tuhan. Bahwa gereja ini akan menuai, gereja ini akan menerobos Tuhan, gereja ini akan bertambah kuat Tuhan. Oremesekene mesekene. Dan kami katakan terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami memberkati Tuhan, memberkati umat-Mu, jemaat-Mu dalam berkat kasih Tuhan. Oremesekena ya ramasia. Biarlah semua kami masuk dalam gelombang kegerakan Allah. Onisho, tidak ada yang ketinggalan Tuhan. Semua mengalaminya Tuhan. Oremasye, mulai dari anak-anak, dari remaja Tuhan, orang muda, bahkan orang tua, usia lansia Tuhan. Bahkan Tuhan, GHT Tuhan, semua mereka Tuhan mengalami tidak terkecuali, mengalami kuasa dari Engkau Tuhan. Apa yang Kau karuniakan dalam gereja-Mu ini Tuhan, tidak akan pernah diambil orang masyana masina. Oremese, kami memberkati Tuhan kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. Mereka mengalami kasih Tuhan. Anisho hene mesene kenesia. Namore mese ramato kenesia. Nakore mesia. Romosho kona. Nakuti kenaya. Ramasha konera. Ratu kenemesia. Nokuna masyana. Rati kyora yeshekene tekere
sekena. Oh sekene sekene. Natukira mashe. Dan kami memberkati bangsa kami Indonesia. Bangsa ini Tuhan terjaga dan terlindungi. Tangan Tuhan menjaga bangsa ini. Berkat Tuhan turun atas pemimpin bangsa Indonesia. Semua jajaran pemerintahan dan tanah ini diberkati menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan mengcover negara Indonesia. Tuhan menjaga Indonesia. Dan Indonesia akan bersinar menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami semua bergerak dalam kegerakan roh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ya Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Kami mau katakan di sini. Kami yakin Tuhan. Yes. Ya, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan kami mau katakan Tuhan, terjadi di sini. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini lagi kami boleh bersama-sama bersekutu masuk di dalam mezbah doa. Dan sekarang kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan mengurapi setiap kami, biar kebenaran firman-Mu boleh terus meneguhkan kami kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, bahkan firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, masih dalam tema kita, penuaian besar-besaran pasti terjadi. Penuaian besar terjadi karena kita melihat bahwa janji Tuhan bagi gereja kita secara khusus di tahun ini dan di bulan-bulan ini adalah penuaian. Ya, ada banyak pernyataan-pernyataan firman Tuhan, bahkan dari hamba-hamba Tuhan yang terus Tuhan pakai untuk berbicara bagi gereja kita, bahwa di gereja kita akan terjadi multiplikasi jiwa-jiwa. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-9, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya akan bacakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu Saudara, teladan kita, teladan yang paling utama dalam penuaian jiwa-jiwa adalah Tuhan Yesus sendiri. Ayat yang kita baca tadi menjelaskan bagaimana Yesus memiliki beban yang sangat besar bagi jiwa-jiwa. Dan memang untuk jiwa-jiwalah Yesus datang ke dunia ini. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya apa yang dituliskan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 9 sampai dengan ayat 11 terjadi. Dikatakan di sana, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, itu tujuannya supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki hati seperti Yesus. Hati Yesus adalah hati yang berbelas kasihan. Di ayat 36 tadi dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Orang yang digerakkan oleh belas kasihan akan bergerak untuk jiwa-jiwa. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah hati setiap kita untuk memasuki tuaian besar. Dan saya berdoa pada malam hari ini, Tuhan mengaruniakan roh belas kasihan kepada kita untuk melihat jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, hal apa yang dilakukan oleh Yesus ketika hatinya digerakkan oleh belas kasihan? Yang pertama, kita melihat di sana Yesus melangkah keluar dari zona nyaman. Kita harus melangkah keluar dari zona nyaman. Kenyamananlah yang membuat kita tidak lagi menuai jiwa-jiwa. Kita nyaman dengan keselamatan yang kita sudah terima. Kita nyaman dengan komunitas rohani kita. Atau bahkan yang negatif, kita nyaman dengan dunia ini. Sehingga kita lupa akan perkara-perkara rohani. Kita lupa akan penuaian jiwa-jiwa, bahwa jiwa-jiwa di luar sana membutuhkan Yesus. Jika kita melihat Bapak Ibu Saudara pelayanan Tuhan Yesus, dimanapun Yesus berada, orang-orang itu selalu berbondong-bondong datang. Tetapi hal yang menarik dari ayat yang sudah kita bacakan tadi, dikatakan di sana di ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dikatakan dia berkeliling, Tuhan Yesus tidak menunggu, tetapi dia pergi mencari. Jika kita mau terlibat dan ambil bagian di dalam penuaian, maka kita harus keluar dari zona nyaman kita yang membuat kita tidak lagi bergerak kepada jiwa-jiwa. Bagaimana kita dapat keluar dari zona nyaman kita? Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius ini pasal yang ke-10, ya, ini peristiwa di mana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus katakan begini di ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Saya akan bacakan bagi kita dalam Matius 10 ayat 7 dan 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara, ini yang mendorong Bapak Ibu Saudara kita. Bagaimana supaya kita berani keluar dari zona nyaman untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini, bahwa apa yang ada pada kita ini Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Kita menerima dengan cuma-cuma. Keselamatan kita terima dengan cuma-cuma. Ya, hidup kita ini hanya sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Mungkin kita katakan Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan ini, kesuksesan saya karena kerja keras saya. Saya mendapatkan jabatan ini karena upaya saya, ketekunan saya. Mungkin itu benar Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan kita lupa bahwa kita hidup sampai hari ini, kita boleh bernafas, itu semua karena Tuhan. Dan Tuhan memberikan itu kepada kita secara cuma-cuma.
Itu yang akan membuat kita keluar dari zona nyaman kita. Kita menyadari bahwa semua yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Untuk keluar dari zona nyaman, kita memerlukan iman dan keyakinan akan perintah dan janji Tuhan. Seringkali Tuhan mau bekerja di dalam hidup kita saat kita berani keluar dari zona nyaman. Seringkali Tuhan mau memakai kita ketika kita berani keluar dari zona nyaman kita. Kadang-kadang goncangan yang Tuhan izinkan untuk mendorong kita keluar dari zona nyaman dan memasuki lebih dalam lagi rencana Tuhan. Di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang dituliskan Alkitab, bagaimana mereka keluar dari zona nyamannya. Kita melihat bagaimana Abraham, dia harus keluar ya dari zona nyaman. Dia menuju tanah Kanaan, dia meninggalkan segala kenyamanannya. Ya. Kita melihat bahwa panggilan tertinggi kita menjadi pengikut Tuhan. Ya. Tuhan Yesus pernah katakan, jika engkau mau mengikut aku, Tuhan Yesus katakan sangkal diri, pikul salib. Artinya apa Bapak Saudara? Segala kenyamanan apapun yang membuat kita tidak bergerak untuk jiwa-jiwa, kita harus meninggalkan. Itu yang menjadi kenyamanan dalam kehidupan kita. Ya. Setiap orang yang keluar dari zona nyaman untuk masuk kepada rencana Tuhan akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah dipikirkan. Kita melihat di Alkitab ada Yusuf yang harus keluar dari kenyamanannya sebagai anak emas orang tuanya. Tetapi kita melihat dalam proses itu dia mengalami berkat-berkat yang luar biasa, berkat-berkat yang spektakuler. Dia mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kita melihat Musa yang keluar dari kenyamanannya sebagai anak angkat Fir'aun pada waktu itu untuk menggenapi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita melihat Esther, dia harus keluar dari kenyamanannya sebagai ratu di satu istana untuk menggenapi rencana Tuhan supaya bangsa Israel tidak binasa tetapi diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, untuk kita masuk dalam penuaian, mari kita keluar dari zona nyaman kita. Tuhan Yesus menunjukkan teladan ini bagi kita Bapak Ibu Saudara, sehingga kita boleh bergerak untuk jiwa-jiwa. Bagian yang kedua, memandang dan melihat kebutuhan. Yesus melihat kebutuhan jiwa-jiwa. Di ayat 35 tadi dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dikatakan di sana yang pertama, ia mengajar dalam rumah ibadat. Lalu kemudian ia memberitakan Injil Kerajaan Surga. Kemudian ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus melayani dengan mentransformasi seluruh kehidupan. Jika kita mau dipakai Tuhan, kita juga harus mengalami transformasi. Dimulai dari mana? Pikiran kita, jiwa kita, roh kita. Dikatakan Yesus memulai dengan mengajar. Dia mentransformasi pikiran, kemudian memberitakan Injil. Dia mentransformasi jiwa dan roh, kemudian menyembuhkan sakit dan kelemahan. Bapak Ibu Saudara, seluruh kehidupan kita harus kita pakai untuk melayani Tuhan. Mulai dari pikiran, ya, pikiran, kekuatan kita, bahkan jiwa kita. Oleh karena itu kita melihat di sana Tuhan menunjukkan apa yang sedang Dia transformasi. Kalau kita mau bergerak dan mau melihat, memandang kebutuhan, mari Bapak Ibu Saudara gunakan seluruh kehidupan kita. Di dalam Alkitab Markus 12 ayat 30 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan mau kita mengasihi, bahkan juga melayani Tuhan dengan segenapnya. Oleh karena itu, jangan ada bagian-bagian dari seluruh kehidupan kita yang menghambat kita untuk bergerak menangkap maksudnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, Tuhan mau memanggil kita untuk melayani, untuk menjadi penuai. Oleh karena itu Tuhan mau memulihkan. Dimulai dari mana? Pikiran kita. Supaya pikiran kita menangkap pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan adalah penuaian jiwa-jiwa. Tuhan mau memulihkan hati kita, ya, mengubah pikiran, memperbaharui roh kita.
dan menyembuhkan sakit kita, supaya lewat itu semua kita melayani Tuhan. Tadi dikatakan di sana bahwa Yesus melihat kebutuhan orang-orang yang sedang membutuhkan gembala, yang menuntun mereka ke padang yang berumput hijau dan kepada air yang tenang. Itulah sebabnya Yesus berpesan kepada murid-muridnya, kepada setiap kita. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kita sangat tahu ayat ini, bahwa setiap kita diberikan otoritas. Ya, ada kuasa dikatakan di situ. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Ketika kita pergi untuk menjangkau jiwa, untuk menuai jiwa-jiwa, Tuhan sudah memperlengkapi kita. Kenapa diperlengkapi, Bapak Saudara? Supaya dengan seluruh kehidupan kita, kita dapat melayani Tuhan. Orang yang belum mengenal Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keadaan mereka dikatakan lelah dan terlantar. Ya, dikatakan lelah dan terlantar. Ya. Bahkan di sana dikatakan seperti domba yang tidak bergembala, tidak ada jaminan, tidak ada yang menjamin, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, kehidupan mereka itu lelah. Ya, tidak ada yang menjamin kehidupan mereka. Mungkin kita katakan bahwa orang di luar sana yang belum kenal Tuhan, kehidupan mereka nampak baik-baik saja. Ya. Tetapi saya mau katakan, Bapak Saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan tadi? Ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka sebenarnya kehidupan mereka adalah kehidupan yang terlantar, kehidupan yang lelah. Ya, kita tinggal menunggu waktunya, mereka akan lelah, mereka akan putus asa, karena mereka memerlukan Kristus. Bagaimana kita dapat mengetahui kebutuhan orang lain? Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan pengurapan Tuhan. Terkadang kita membutuhkan pengurapan Tuhan. Bukan saja untuk melayani, untuk berkata-kata, tapi untuk melihat, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan tadi bahwa Yesus melihat kebutuhan. Yesus melihat jiwa-jiwa. Kadang-kadang kita berdoa untuk melihat janji Tuhan, untuk melihat pertolongan Tuhan. Tetapi malam hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama. Mari kita minta sama Tuhan, supaya Tuhan mengurapi kita untuk dapat melihat jiwa-jiwa di sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan untuk dapat melihat kebutuhan orang lain? Kita membangun hubungan dengan orang lain. Tanpa adanya hubungan dengan orang lain, kita tidak dapat merasakan apa yang mereka rasakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang-kadang kita hanya melihat orang lain dari luar saja, tetapi kita tidak dapat melihat dan merasakan apa yang ada di dalam hati mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau dipakai Tuhan, ketika kita mau melihat kebutuhan orang di luar sana, mari kita membangun hubungan, ya, orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, ya, teman-teman di pekerjaan kita. Mari kita membangun hubungan supaya ada kesempatan, ada waktu bagi kita untuk dapat menyaksikan Kristus bagi mereka, karena mereka memerlukan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagian yang terakhir, ya, menjadi pekerja yang terus bergerak. Ada beban kudus. Firman Tuhan ini katakan bahwa di ayat yang ke-37 ya, dan 38, Yesus katakan demikian. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya. Firman Tuhan katakan minta. Saya merenungkan bagian ini. Kenapa Tuhan menyuruh murid-murid untuk meminta? Bukankah tidak mudah bagi Yesus untuk membuat banyak orang berbalik kepadanya? Bisa saja dengan sekejap saja, Bapak Ibu Saudara, Yesus dapat membuat orang berbalik kepadanya. Tetapi mengapa Yesus katakan minta? Ya, saya merenungkan ada dua hal yang membuat pekerja meminta. Ya, meminta pekerja kepada Tuhan. Yang pertama, karena kita sudah bekerja menjadi penuai. Ya, lalu yang kedua, karena kita mempunyai beban kudus supaya makin banyak orang yang terlibat. Ya, saya merenungkan bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Saya teringat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Ya, ini peristiwa di mana dipilih ada 7 pelayan yang baru.
Pada waktu itu dikatakan di sana di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, kalau kita baca di ayat yang pertama dikatakan jumlah murid bertambah sehingga perlu pekerja, perlu pelayan-pelayan lagi. Tuhan katakan mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja karena tuaiannya banyak. Mari kita menyadari dua hal ini. Kita meminta pekerja kepada Tuhan karena kita sudah bergerak menjadi penuai. Sehingga kita memerlukan orang-orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi yang kedua karena kita mempunyai beban kudus, ya, supaya makin banyak orang yang terlibat menjadi penuai. Dua hal ini menjadi alasan bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan kirimkan penuai-penuai. Karena apa? Tadi dikatakan tuaian memang banyak. Ya, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan mintalah, ya, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian. Artinya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini bukan hanya sebagai pendoa, ya, bukan hanya berdoa kepada Tuhan. Doanya katakan Tuhan kirimkan penuai-penuai, Tuhan kirimkan penuai-penuai, bukan. Tetapi saya mau katakan pada malam hari ini, kita bukan hanya menjadi pendoa untuk meminta penuai atau pekerja, tetapi kita menjadi jawaban atas doa itu sendiri. Jawaban atas doa Tuhan Yesus. Ya, bahwa kitalah yang akan menjadi penuai-penuai itu. Doa ini sudah dinaikkan Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus berkata tuaian banyak, pekerjanya sedikit. Adakah setiap kita mendengar doa yang dinaikkan Tuhan itu? Ya, murid-murid, bahkan orang-orang percaya di masa-masa lampau, mereka sudah berdoa supaya Tuhan mengirimkan penuai-penuai itu. Dan pada malam hari ini mari kita katakan, kita adalah pekerja-pekerja itu. Kita ini adalah jawaban doa itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari kita terlibat aktif di dalam tuaian. Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 20, dia berdoa bukan saja kepada murid-murid tetapi kepada jiwa-jiwa. Ya, dia katakan, saya akan bacakan bagi kita Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Inilah yang membuat Yesus terus bekerja. Ya, Tuhan Yesus terus bekerja Bapak Ibu Saudara. Sehingga di dalam Yohanes pasal yang kelima, Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Ya, di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu Saudara, di bagian ini saya mau mengingatkan kita, mengajak kita, mari kita menjadi pekerja yang terus bergerak. Biarlah doa itu kita menjadi jawabannya Bapak Ibu Saudara. Kita yang menjadi pekerja-pekerja itu untuk masuk di dalam tuaian. Ya, supaya apa yang firman Tuhan katakan, tuaian memang banyak. Dan kitalah yang menjadi pekerja untuk menuai jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, mari bergerak. Dimulai dari mana tadi? Kita melihat kehidupan Yesus. Dia digerakkan oleh belas kasihan. Sehingga dia berani keluar dari zona nyamannya. Dan ketika kita berani keluar dari zona nyaman, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya, penyertaannya. Ya, seperti tokoh-tokoh yang tadi. Mereka melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Ketika kita melangkah, kita mulai bergerak untuk tuaian, maka Tuhan akan menyatakan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-28. Dikatakan, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa, kita mau meresponi firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Engkau sebagai teladan kami yang memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Dan kami mau melangkah bergerak bersama Tuhan untuk menjadi penuai. Karena firman Tuhan katakan tuaian banyak,
tetapi pekerja sedikit. Biarlah kami menjadi pekerja-pekerja itu Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama untuk menuai jiwa-jiwa yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami hati yang berbelas kasihan, hati yang mempunyai beban akan jiwa-jiwa. Biarlah setiap kami menjadi jawaban atas doa Tuhan Yesus akan jiwa-jiwa. Sehingga kami mau terus bergerak untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ini adalah kesempatan bagi kami. Inilah waktu yang tepat bagi kami. Kami sadar ada waktunya, ini tidak akan terjadi lagi. Atau kesempatan kami akan berakhir. Tapi di saat kami sadar, hari ini ada kesempatan bagi kami untuk mengambil bagian dalam penuaian jiwa-jiwa. Selagi kami masih sehat, selagi kami masih kuat Tuhan, kami mau bergerak bersama-sama. Tuhan, hamba berdoa, Engkau meneguhkan bagi semua Bapak Saudara yang mengikuti mezbah pada malam hari ini. Biarlah anugerah-Mu melimpah Tuhan. Hati-Mu Tuhan curahkan bagi setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh menangkap ini waktu penuaian itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau menjamah setiap Bapak Ibu Saudara. Apapun pergumulan, apapun hal-hal yang menghambat. Mungkin itu menjadi kenyamanan. Tapi hari ini kami mau tanggalkan dan kami mau bergerak bersama dengan Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup dalam doa berkat, saya mau mengingatkan mari terus mengikuti mezbah baik itu malam, ya jam 7 malam, juga mezbah doa pagi jam 5.30. Bagi Bapak Ibu jemaat dapat menghubungi admin gereja supaya mendapatkan link Zoom. Juga ikuti setiap media sosial GKRI Haleluya, baik itu Facebook, baik itu YouTube, baik itu Instagram, TikTok, dan juga Bapak Ibu dapat mengunjungi website GKRI Haleluya. Ada berkat-berkat firman Tuhan yang terus akan mendorong kita bertumbuh di dalam Kristus. Sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa. Kita mau mengakhiri dan kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu buat malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami percaya kami mau terus menghidupinya. Dan sekarang kami mau terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, berkat dari Roh Allah yang kudus yang senantiasa menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.